Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Alhamdulillah, pada hari ini hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 kita dapat berkumpul kembali di sini di Masjid Al-A'raf. Dan kali ini kita bergeser dulu dari fikih ya. Biasanya kajian fikih, untuk hari ini saya sampaikan tentang materi lain. Judulnya wisata paling jauh. Ini materi sudah saya sampaikan ketika subuh Ahad di Masjid At-Ta'awun Blok N OP. Ibu selama hidup dari lahir sampai hari ini, perjalanan kita yang paling jauh kemana Bu? Dari Bandung kemana paling jauh? Aceh? Lampung? Lampung pernah? Saya selama hidup sekarang sudah 56 tahun. Pernah ke timur, paling jauh itu ke Banyuwangi. Bandung Banyuwangi ternyata jaraknya 981 km. 981 km. Nih, dari Bandung ke Banyuwangi itu saya pernah naik kereta 2 kali. Dari Bandung ke Ngawi, dari Ngawi sambung lagi ke Banyuwangi dan memakan waktu hampir 24 jam. Ya, ada orang Banyuwangi di sini. Iya, Banyuwangi itu ternyata jauh ya, Banyuwangi itu ya. Bandung Banyuwangi itu cukup lelah ya, perjalanannya sangat sampai. Sekarang ke baratnya saya sampai ke Lampung. Lampung itu ada sekolah gajah. Sekolah gajah di Lampung namanya Wai Kambas. Jarak dari Bandung ternyata 386 km. Bandung jadi lebih lama ke Banyuwangi ya. Banyuwangi 900 kilo, hampir 1000. Kalau ke Lampung 386. Saya paling jauh ke sana itu kalau di Indonesia ya. Belum pernah melewati Lampung, belum pernah melewati Banyuwangi. Kalau istri saya kemarin lewat sedikit ke Bali, saya belum pernah ke Bali mana. Iya. Nah, sekarang ketika ibadah haji dari Bandung ke Madinah itu ternyata jaraknya 8.139 kilo. Indonesia ke Madinah. Sekarang ada bandara di Madinah. Waktu saya dulu belum ada bandara di Madinah, sehingga terbang dari Bandung, dari Jakarta itu turunnya di Jeddah. Sekarang bisa langsung turun di Madinah. 8.139 km. Ternyata itu yang paling jauh mungkin ya. Ini bumi Bu. Kita sekarang bicara perjalanan yang paling jauh itu, ternyata ada seorang yang melakukan perjalanan yang sangat jauh, yaitu Kangjeng Nabi. Ya,
Beliaulah yang melakukan perjalanan paling jauh. Jadi bukan hanya dari satu tempat ke tempat lain di bumi ya, tapi dari bumi ini malah ke luar angkasa ya. Ini bulan. Bumi ke bulan itu jaraknya menurut para ahli adalah 384.400 km. Jauh ya. Ini kalau ditempuh dengan pesawat 384.400 km. Dan sekarang ternyata ada wisata ke bulan. Ya, orang-orang kaya itu karena kelebihan uang, dia mencari wisata yang aneh. Naik pesawat ulang-alik, biayanya miliaran untuk perjalanan ke bulan. Ya, ingin tahu bagaimana perjalanan ke bulan, biayanya sangat mahal. Tapi tentu saja kalau pulang dari bulan mualaya oleh-oleh, nah. Karena di sana tidak ada tukang batik, tidak ada tukang cemilan, tidak ada tukang kopi, dan tidak ada tukang oleh-oleh lain-lain lah pokoknya. Kalau lain lagi dengan di bumi ya, kalau kita ke Sumedang oleh-olehnya pasti tahu. Kalau ke Jogja oleh-olehnya gudeg. Iya, bapia, tuh bapia ya. Jadi setiap daerah di bumi punya ciri khas. Ada orang Jogja di sini? Tidak ada ya. Kalau orang Sumedang mah ada ya, orang Sumedang. Sumedang mah ada ya. Orang Sumedang. Jadi ternyata bumi ke bulan itu jaraknya 384 km. Nah sekarang perjalanan Isra Mi'raj, bagaimana ini perjalanannya ini? Coba lebih jauh gak ya? Kita lihat pengertian dulu ya. Isra Mi'raj adalah secara bahasa artinya Isra, berarti memperjalankan. Allah yang memperjalankan hambanya. Sedangkan Mi'raj adalah naik atau tangga. Menurut istilah adalah Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem di Palestina. Nih, ada seorang profesor namanya Profesor Agus Purwanto, pakar tata surya, menjelaskan peristiwa Isra Mi'raj itu tidak dapat dijelaskan dengan teori relativitas atau dengan teori kecepatan cahaya. Karena jika menggunakan teori itu maka Nabi belum keluar dari sistem tata surya. Jika diasumsikan kejadian Isra Mi'raj dimulai saat ba'da sholat Isya, kira-kira jam 20, jam 8 malam, beliau berangkat dari Masjidil Haram, lalu pulang lagi kira-kira sebelum subuh, jam 4, ya. Jadi 8 jam. Beliau berangkat setelah sholat Isya dan kembali lagi ke Mekah sebelum subuh, ya. Jadi cuma 8 jam. 8 jam itu pulang pergi ya. Berarti sabalik nate 4 jam. Ya Allah, ini 4 jam. Kalau dari sini 4 jam itu sampai di Tasik paling. Dari Bandung ke Tasik 4 jam. Nah, lantaran perjalanan suci Nabi itu dilakukan bersama buruk, maka dapat diasumsikan bahwa Nabi dalam peristiwa itu bergerak dengan kecepatan yang tertinggi di alamnya, yaitu kecepatan cahaya. Jika diperhitungkan 1 jam Rasul dapat menempuh jarak sampai dengan 4.320.000.000 kilometer per jam. Kita kalau mengendarai mobil 100 km per jam aja udah cepat itu. Saya jarang pakai 100 kilo, itu paling 80, paling cepat 90. Beliau ini Kanjeng Nabi ini 4.320.000.000 kilometer per jam. Kumaha kecepatan itu? Wush itu kereta cepat itu paling cepat 350 km per jam. Sheng.
Hingga dari Jakarta ke Bandung itu cuman beberapa menit ya, cuman 40 menitan. Kanjeng Nabi ini menempuh kecepatan dengan sangat luar biasa. 4 miliar kilometer per jam. Mahanya. Ya Allah. Menurut perhitungan kecepatan cahaya itu 300.000 kilometer per detik. 1 jam sama dengan 1 miliar 80 juta kilometer, sehingga jarak bumi ke Sidratul Muntaha ditempuh dengan 9 jam sama dengan 9 miliar 720 juta kilometer. Sedangkan Sidratul Muntaha itu lebih jauh 3 miliar 620 juta 400.000 kilometer dari planet Pluto. Lebih lanjut lagi Pak Agus mengatakan, jika demikian cahaya yang dirasakan oleh manusia di bumi itu bukan merupakan cahaya yang dipancarkan langsung oleh matahari. Jadi cahaya dari matahari itu yang dipancarkan matahari sebenarnya itu cahaya yang dari 8 menit yang lalu. Jadi dari matahari ke bumi itu 8 menit sampainya cahaya itu. Padahal jarak matahari kan sangat jauh ya. Adalah. Ini gitu. Yang penting kita meyakini ayat ini ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Nabi itu diperjalankan. Jadi beliau itu naik kendaraan yang bernama buruk ya. Nah ini Masjidil Haram yang sekarang ya, Masjidil Haram yang sekarang begini. Sudah bagus, sudah bersih, sudah bening ya. Dulu ketika Nabi lahir, Masjidil Haram itu tidak seperti ini. Karena sudah banyak disimpangkan fungsinya. Jadi ketika Nabi lahir itu Masjidil Haram sudah ada. Lalu yang membangunnya siapa? Yang membangunnya pertamanya Nabi Adam. Kemudian dilanjutkan oleh Kangjeng Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya. Sehingga menjadi bangunan seperti sekarang. Bangunan. Ya. Nah, dengan demikian Kangjeng Nabi itu lahir sudah ada Masjidil Haram. Berarti Kangjeng Nabi tidak membawa agama baru, tetapi melanjutkan agama sebelumnya ya, karena Masjidil Haramnya sudah ada. Hanya waktu itu fungsinya Masjidil Haram itu sudah menyimpang, dipakai untuk menyembah patung, sehingga patung itu disimpan di atas Ka'bah. Di sini di atas Ka'bahnya ada 360 patung sesuai dengan jumlah hari dalam setahun. Nah, hari ini sembah patung ini, besok sembah patung itu, terus saja sampai 360. Nah, Kangjeng Nabi dilahirkan di situ untuk membersihkan kembali fungsi Ka'bah, fungsi Masjidil Haram. Ya. Di Masjidil Haram ini terbuka ya Bu ya, di sekelilingnya masjid. Nah, di tengah-tengahnya Ka'bah sebagai kiblat umat Islam. Jadi kalau ada hujan ya kehujanan, ya. Kalau turun hujan ya basah karena tidak ada saung ya. Tapi orang sana malah kalau ada hujan suka seneng ya, malah hujanan. Kalau ada hujan di sekitar Masjidil Haram mereka malah seneng, malah pesta-pesta di situ ya, serodotan ya. Kumaha we budak leutik nah ya hujan deh serodot kan itu. Apalagi ini kan granitnya sangat bagus ya, bening. Kalau ada hujan mereka wah pesta ya. Dari sinilah beliau memulai perjalanan itu setelah sholat Isya. Jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu 1466 km, hampir 1500 ya. Nah ini Masjidil Aqsa-nya. Masjidil Aqsa ini di Palestina ya. Sudah ada Masjidil Aqsa waktu itu. Yang bangun siapa? Kangjeng Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi kalau gitu Islam ini dibangun oleh para nabi ya sampai nabi terakhir ya.
Masjidil Haram sudah ada, Masjidil Aqsa sudah ada, tetapi kondisi Masjidil Aqsa sekarang sedang dalam gawat, ya. Sedang dalam gawat, dikuasai oleh Israel, oleh kaum Yahudi, ya. Ini sungguh menyimpan sejarah bagi umat Islam, ya. Oke, sekarang kita lihat kendaraannya, Bu. Kendaraannya disebut buruk. Bentuk buruk seperti disebutkan dalam hadis berikut. Artinya dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, didatangkan kepadaku buruk, yaitu seekor hewan yang berwarna putih, tubuhnya lebih tinggi dari keledai, tapi lebih rendah dari bigol. Bigol itu di bawah kuda, jadi bentuknya seperti kuda. Kuda lebih tinggi, di bawahnya bigol, di bawahnya lagi keledai. Ya. Nah, di antara bigol dan keledai, nah itulah bentuk buruk. Lebih kecil dari bigol, lebih besar dari keledai tingginya, ya. Tapi kita tidak boleh membayangkan buruk pakai sayap dan wajahnya perempuan, ya tidak boleh, ya. Pokoknya mah bentuknya segede gitu, ya. Lebih tinggi dari himar, dari keledai, lebih rendah dari bigol. Naik Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, gitu ya. Ia meletakkan kedua kaki depannya di ufuk batas jangkauan penglihatannya. Aku menaikinya dan Jibril membawaku berjalan hingga sampailah aku di Baitul Muqaddas atau Masjidil Aqsa. Sudah sampai di Baitul Masjidil Aqsa, lalu aku mengikatkan hewan itu di lingkaran tempat para nabi biasa menambatkan hewan tunggangannya, gitu ya. Jadi diikat di sebuah ikatan di luar Masjidil Aqsa. Aku memasuki masjid dan melakukan sholat 2 rakaat di dalamnya. Setelah itu aku keluar. Nah dari situ Isra, ya. Masjidil Haram Masjidil Aqsa itu namanya Isra. Nah, sedangkan Mi'raj adalah dari Masjidil Aqsa sampai ke langit ke-7 atau dilanjutkan lagi ke Sidratil Muntaha. Mi'raj adalah perjalanan Kanjeng Nabi dari bumi menuju langit ke-7 lalu dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Ya. Nah, itu kendaraan buruk itu disimpan di situ di Masjidil Aqsa, diikat. Kalau Nabi naik, kalau Mi'raj jamaah dengan alat namanya juga mi'raj, ya. Mi'raj itu alat naik atau tangga, ya. Jadi Kanjeng Nabi naik ke langit itu memakai alat. Nah ini hadisnya panjang. Dijelaskan bahwa diletakkan ke buruk, kayak tadi, ya. Lalu ini perjalanan Kanjeng Nabi ini. Kemudian Jibril membawaku naik ke langit yang terdekat. Lalu Jibril mengetuk pintu langit dan dikatakan kepada penjaganya. Lalu penjaganya mengatakan kepada Jibril, siapakah kamu? Lalu Jibril pun menjawab, aku Jibril. Lalu siapa orang yang bersamamu, Jibril? Jibril menjawab, Muhammad. Lalu ditanyakan lagi, apakah ia telah diutus untuk menghadap kepadanya, kepada Allah? Lalu kata Jibril, ya, dia telah diutus untuk menghadap kepadanya. Maka dibukakanlah bagi kami pintu langit yang terdekat itu, yang kelihatan dari sini. Dan di situ aku bertemu dengan Adam, katakan Nabi, Nabi Adam. Ya. Dan Adam menyambut kedatanganku serta berdoa kebaikan untukku. Lalu Jibril membawaku naik lagi ke langit yang kedua. Seperti itu juga. Siapa kamu? Jibril. Lalu siapa yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus untuk menghadap kepadanya? Ya. Terus, nah di langit yang kedua itu saya bersua dengan 2 orang nabi, anak bibiku, yaitu Nabi Yahya dan Nabi Isa. Ya, disebutnya anak dari bibiku, ya. Jadi saudaranya Imran, ya, Ali Imran, Yahya dan Isa. Nah, keduanya pun menyambut kedatanganku. Jadi di langit pertama mah ada Adam, di langit yang kedua mah ada Nabi Yahya dan Nabi Isa. Terus sampai ke langit ketiga, 4 akhirnya.
Sampai keempat, ia mengetuk pintunya, terus tanya lagi, lalu bertemulah dengan Nabi Idris di langit yang keempat. Nabi Idris menyambut kedatanganku dan mendoakan kebaikan. Ya, ini sudah sampai langit keempat ya. Kemudian Jibril membawaku sampai ke langit yang kelima. Lalu Jibril mengetuk pintu kayak tadi sampai ke langit kelima. Terus tiba-tiba saya bersua dengan Nabi Harun. Nabi Harun itu saudaranya Nabi Musa. Adanya di langit yang kelima ternyata. Harun menyambut kedatanganku lalu mendoakan kebaikan untukku. Terus saja naik ke langit yang keenam, Kanjeng Nabi seperti tadi ditanya lagi oleh penjaganya, apakah dia diutus untuk menghadap Allah? Ya. Di langit yang keenam, beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa, ya, dan mendoakan. Sampai akhirnya sampai ke langit yang ketujuh. Dari langit ketujuh ini ditanya lagi seperti tadi, siapa yang bersamamu? Muhammad. Maka dibukakanlah pintu langit yang ketujuh. Tiba-tiba saya bersua dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu adanya di langit ketujuh, paling tinggi ya, yang ternyata sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu Ka'bahnya yang ada di langit, tempat kiblatnya kalau menyembah itu ke Baitul Ma'mur. Nah, kalau di sini kan ke Ka'bah di Mekah. Nah, di langit Baitul Ma'mur Ka'bahnya. Nabi Ibrahim sedang bersandar di sana. Ya. Akhirnya tiba-tiba saya melihat Baitul Ma'mur itu dimasuki setiap harinya oleh 70.000 malaikat, lalu mereka tidak kembali lagi kepadanya. Gitu ya. Selanjutnya Jibril membawaku ke Sidratul Muntaha, naik lagi. Tiba-tiba saya jumpai Sidratul Muntaha itu seperti daun-daunnya seperti daun telinga gajah. Jadi ada daun-daun yang besar seperti telinga gajah besarnya, dan buah-buahannya seperti gentong. Ada buah-buahan seperti gentong gitu. Tatkala Sidratul Muntaha dipengaruhi oleh perintah Allah yang mencakup kesemuanya, maka berubahlah bentuknya. Pada saat itu tiada seorang pun dari makhluk Allah yang mampu menggambarkan keindahannya. Allah menurunkan wahyu kepadaku dan dia memfardukan atas diriku sholat 50 kali setiap siang dan malam. Lalu saya turun hingga sampai ke tempatnya Musa di langit yang ke-6. Ke-6 ya Musa teh. Musa bertanya, Nabi Musa teh, apakah yang telah dipardukan oleh Tuhanmu kepada umatmu? Lalu aku menjawab, 50 kali salat setiap siang dan malam. Kata Musa, kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan kepadanya untuk umatmu, karena umatmu tidak akan mampu melakukannya. Jadi sholat 50 kali sehari semalam teh katakannya Nabi Musa, umatmu tidak akan mampu. Mampu nggak kira-kira kita Bu? 50 kali semalam, 5 kali oke ke sarang rodangnya, 5 kali ke mana harodaya, aduh itu kesadaan deui, kesadaan deui. Mun teu karasa waktu teh geus asar deui, geus magrib deui. Padahal kalau 50 waktu kumaha itu coba. Mus sholat, mus adan, mus azan, 50 kali sehari semalam. Tapi bagi orang yang beriman, yang tinggi kualitas keimanannya, tentu saja tidak akan 5 kali sehari, bakal beberapa kali. Kalau di jumlah rakaatnya berarti 17 rakaat ya, 17 rakaat. Kalau yang fardu saja Bu, ya. Tapi orang-orang yang beriman tidak akan hanya fardu saja sholatnya. Zuhur dimulai dengan qobliyah 2 rakaat, setelahnya tambah lagi sholat sunat 2 rakaat lagi ya.
Terus setelah maghrib 2 rakaat lagi tambah, setelah sholat isya tambah lagi 2 rakaat. Kemudian kalau bangun malam sholat tahajud, kalau bisa 8 rakaat tambah witir 3, 11 ya. Kemudian sebelum subuh 2 rakaat lagi, lalu sholat duha 2 rakaat minimal. Udah banyak tuh, lumayan. Jadi sudah lebih dari 17 rakaat itu ya. Bahkan kalau bisa rutin 40 rakaat bagus itu ya. 40 rakaat jadi 17 tambah 23 ya. Jadi 40 rakaat sunat-sunatnya ya. Tuh, jadi beliau asalnya dikasih sholat 50 waktu. Terus dia meringankan kepadaku 5 kali. Jadi 45. Terus saja. Turun lagi ke langit ke-6, ketemu dengan Nabi Musa, disuruh kembali lagi. Muhammad kembali lagi kepada Allah, minta keringanan lagi. Kurangi lagi 5, jadi 40. Udah, pulang lagi ke bawah. Kata Nabi Musa, udah berapa? 40. Kembali lagi. Kurangi lagi 5, jadi 35. Terus saja begitu. Sampai pada akhirnya 5 kali. 5 kali bolak-balik terus, pada akhirnya 5 kali ya. Makanya 5 kali rek minta keringanan deui era atunya. Kangjeng Nabi merasa malu, ya Allah. Kata Kangjeng Nabi Musa teh, Muhammad minta lagi keringanan. Aduh, Gusti kudu sabaraha atuh ieu teh cenah. Kata Kangjeng Nabi teh, kalau sudah 5 mah atuh malu saya. Piraku umat saya tidak sanggup 5 kali sehari. Banyak yang tidak akan sanggup Muhammad. Cuk Nabi Musa itu mah cuk Nabi Musa bu. Banyak yang tidak akan mampu katanya sholat 5 kali sehari. Bohong Nabi Musa mah ya. Bohong ya. Ternyata ada ya. Ada yang tidak kuat 5 kali sehari ada. Di mana? Di Australia meureun. Di mana cumanya 5 kali itu sanggup? Piraku. Nabi Musa bohong ini. Katanya umatmu tidak akan mampu 5 kali sehari. Ternyata maghrib masih ada yang di warung nongkrong. Ternyata ya Bu ya, bukan di warung sini tapi warung di Australia. Jadi maghrib masih kena terus ya. Jadi ternyata jangankan yang salat harian, salat mingguan saja Jumatan masih banyak yang tidak Jumatan, betul? Di mana? Di Australia itu. Dan dia mau ayat kira aku Jumatan tuh mampu kira. Tapi nggak usah kali ya. Ternyata masih ada yang tidak mampu. Berarti Nabi Musa teh nganggap enteng ke umat Kangjeng Nabi. Kenapa? Umat kami itu kecil-kecil, para retot, mau sanggup 5 kali sehari oke, gitu ya. Tapi ada juga yang lebih dari 5 kali sehari, banyak yang mampu. Terutama jamaah Masjid Al-A'raf. Amin. Dan majelis taklimnya tentu saja. Ya. Tidak akan 5 kali, banyak 5 kali hukul atau ya. Karena dulunya kan disuruhnya 50 kali atuh ya. Kira aku 5 kali sehari kita tidak sanggup. Itu gambaran bahwa sholat adalah sesuatu yang sangat penting, sehingga langsung Allah panggil nabinya. Tidak hanya langsung lewat dengan Al-Quran saja, tapi perintahnya langsung secara lisan diberikan oleh Allah kepada Nabi. Ini kewajiban sholat. Karena sholat adalah amal yang pertama kali yang akan ditanya di hari kiamat. Itu ya. Nah, pada akhirnya dijanjikan barang siapa yang berniat mengerjakan keburukan tapi tidak dikerjakan, maka amal keburukan itu belum dicatat. Dan jika dikerjakan maka dicatatkan 1 keburukan. Tapi kalau kebaikan mah baru niat saja sudah mendapat pahala. Saya nanti malam mau tahajud, sudah dapat pahala itu. Walaupun nantinya tidak tahajud.
besok saya mau sedekah, sudah berpahala itu. Pas besoknya tidak ada rezeki, tidak sedekah, ya nggak apa-apa. Terus kalau misalnya sekarang berniat, saya besok mau sedekah, pas besoknya dapat rezeki, nggak jadi ketang. Oh, nggak boleh begitu. Ayo saya duit lebar ya, nggak jadi ketang. Nggak boleh. Jadi berniatnya dapat pahala tapi harus dikerjakan. Ya. Ulah niatnya unggul terus, tidak dikerjakan. Mau sedekah, besok naik rezeki, terjadi itu. Dan di sini mah di Masjid Al-Arab itu banyak peluang untuk bersedekah, terutama sedekah makanan, Bu. Ada Jumat berkah hari Jumat, ya. Jumat pagi juga ada, Jumat subuh. Kalau mau sedekah makanan ada Jumat subuh, ya. Kemudian Ahad subuh ada jihad, ya, ngaji Ahad subuh. Ada juga itu peluang untuk bersedekah makanan. Terus tadi Sabtu juga, Sabtu siang ada juga sedekah makan siang, ya. Tapi ini bukan program makan siang gratis, bukan. Ini mah Sabtu berkah, Jumat berkah, Ahad berkah, ya. Gitu ya. Jadi kalau kita berniat bersedekah itu sudah mendapatkan pahala, apalagi sudah langsung dibuktikan. Itu jangan niat doang ya. Nah, artinya perjalanan Kangjeng Nabi yang sangat jauh itu ternyata oleh-olehnya sholat 5 kali sehari. Jadi ini harus dijaga oleh kita, anak-anak kita, dijaga, dipelihara, baik pelaksanaannya ataupun waktunya dipelihara, ya, dipelihara pelaksanaannya, wudunya sempurna, buang airnya sempurna, ya, wudunya sempurna, tetapi menyempurnakan wudu itu tetap menghemat air. Ulah warwir bertepara ruku saemer habis hanya untuk wudu, itu penghamburan, ya. Jadi wudu itu cukup 2 gayung cukup kalau misalnya pakai gayung. Kalau pakai keran ya jangan setariknya, kerannya sedikit aja, ya. Sempurnakan wudu tetapi tetap menghemat air. Dalam pelaksanaannya juga harus dijaga. Kalau wanita menjaga auratnya, ya, tutup aurat karena itu sebagai syarat sahnya. Tidak terlihat rambut, tidak terlihat dagu, ya dagunya tutup gitu. Kemudian tidak terlihat telapak kaki ketika bersujud, ya, jaga auratnya. Ketika pelaksanaannya dijaga, tenang sholatnya, ya, sholatnya tenang, tidak gerasal gerusul kayak mau dikejar, kayak maling dikejar-kejar gitu, ya. Tenang saja, ya. Bacaan Fatihahnya tenang saja, nggak usah cepat-cepat, biasa aja gitu, ya. Bahkan kalau bisa sampai kita tahu maknanya, ya. Ketika kita membaca Al-Fatihah kita tahu maknanya. Ketika ruku kita juga harus tenang, lurus, ini punggungnya lurus, gerakannya tenang, ya. Bacaannya boleh 1 kali, boleh 2 kali, boleh 3 kali, tapi tetap tenang. Kalau kita sholat di Madinah atau di Mekah, ruku itu saya pernah baca Subhana Rabbiyal Azim 7 kali, belum bangun, belum itidal itu. Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Itu mirip kayak di Al-A'raf lah, kayak gitulah, mirip-mirip. 7 kali itu belum bangun-bangun. Ibu pernah 7 kali enggak? Belum. Ya ampun, seberapa kali hari ibu? Sekali. Boleh sekali, tapi tetap gerakannya lama. Subhana Rabbiyal Azim, Sami Allah liman hamid, gitu, ya. Jangan terburu-buru. Kita sedang merunduk di hadapan Allah. Jadi tenang saja. Jadi kalau misalnya mau sholat harus mengkondisikan dulu. Di dapur jangan ada kompor yang sedang menyala, apalagi ada teko yang suka bunyi, mengganggu itu, Bu. Kalau sholat ngahiu, jadi tidak jauh sholatnya.
matikan dulu kompornya, ya. Atau sedang menyalakan keran, ganggu, ya. Jadi kondisikan dulu kalau mau sholat di rumah itu, kondisikan supaya kita tidak ada yang mengganggu. Kita sedang menghadap Allah, rukunya tenang. Pas i'tidal, sami Allah liman hamidah, Rabbana wa lakal hamdu fis samawati wa fil ardh wa mithlu ma syi'ta min syai'in ba'd. Baru sujud. Saya suka kaget kalau ada orang yang cepat-cepat sholatnya, bacanya gimana itu? Subhanallah, subhanallah, Allah, 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 Allah. Jadi kalau gerakannya seperti itu tidak tumaninah namanya, Bu. Ya, mereka mana emangnya? Tenang sajalah, ya, santai saja gerakannya. Ketika sujud, rasakan bahwa kita sedang berada di hadapan Allah. Sujud. Subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Kita sedang merendah di hadapan Allah yang maha tinggi. Dan di situ kesempatan untuk meminta. Dalam hati kita silakan itu bisikan permintaan kita. Ketika mengucapkan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, hati kita berbisik minta apa? Yang baik-baik tentunya, ya. Kalau yang belum nikah minta jodoh, yang belum nikah lagi minta jodoh lagi. Ya maksudnya pernah cerai gitu, pernah ditinggal atau gimana, ya. Ketika sujud itu mintanya, ya. Ya Allah, kalau mati teh, berilah saya jodoh yang terbaik gitu. Ketika membaca subhana rabbiyal a'la. Jadi nggak usah buru-buru. Itu kesempatan baik. Jadi kata Nabi, seorang hamba yang paling dekat kepada Allah itu ketika sujud. Ketika sujud itulah kita pantas meminta kepada Allah yang maha tinggi. Nah, mintanya yang baik-baik tapi ya, dan terutama untuk akhirat, jangan untuk dunia saja. Allah, saya minta emas. Ya. Allah, saya minta perak. Ya kalau yang sudah punya emas, jangan minta emas lagi, emas harto, ya. Emas bowo. Jadi ketika kita bersujud, mintalah kepada Allah, tapi dalam hati, ya, dibisikkan, ya. Dan ketika bangun lagi dari sujud, ada doa yang panjang. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu harus cukup 8, Bu. Baru sujud lagi. Tegak dulu duduknya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar. Baru. Itu 8 doa itu jangan ketinggalan itu. Rabbighfirli, ya Allah, ampuni aku, warhamni, berilah rahmat kepadaku, wajibuni, berilah aku kekayaan, warfa'ni, angkat derajatku, ya, wahdini, berilah kami petunjuk, wa'afini, jagalah aku, wa'afu anni, maafkan aku. Itu doa yang luar biasa, ya. Jadi ketika habis sujud, duduk itu 8 doa itu harus diucapkan dengan benar, dengan penuh pengharapan. Itu salat yang benar, ya. Dan ketika kita tahiyat, ya, tahiyat itu memuji Allah. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Jadi bacaannya harus benar, Bu, tajwidnya. Kalau dulu saya suka dengan anak, at-tahiyatul mubarakatus. Jadi yang benar at-tahiyatul, bukan at-tahiyatul. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau pakai Sayyidina, kalau enggak Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali
Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Minimal segitu. Kalau masih ada waktu, tambah lagi. Masih ada doanya, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar atau min azabil jahannam, min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Baru salam ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi, lihat ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi, lihat ke kiri. Itu harus dilakukan dengan tenang. Kesempatan kita menghadap Allah dengan meminta kepada Allah. Ya, karena itu sholat yang diperintahkan langsung oleh Allah dipanggil kangjeng laginya, ya. Itu ya. Dan pahala dari 5 kali sholat itu kata Allah tetap sama dengan 50 kali. Karena kebaikan minimal dibalas 10 kali lipat. Ya, minimal 10 kali lipat. Jadi tidak ada kebaikan yang dibalas 1. Tidak ada. Minimal 10 kali. Bahkan ada lagi yang lebih dari 10 kali. Contohnya apa, Bu? Yang lebih dari 10 kali apa? Kalau kita berinfak di jalan Allah, pahalanya 700 kali. Jika ibu menginfakkan harta, ya, untuk jalan Allah, bangun masjid, bangun madrasah, bangun pesantren, membiayai anak pesantren, memberi bekal kepada anak orang lain, anak tetangga yang mau pesantren, itu juga sama dengan infak fisabilillah. Kalau punya anak pesantren, berarti ibu yang membiayai. Kalau tidak punya anak pesantren, ada anak tetangga mau berangkat ke pesantren. Nah, mau berangkat ke pesantren kapan? Besok. Kasih uang untuk bekal. 10, 20, atau 50 ribu. Itu infak fisabilillah. Pahalanya 700 kali. Anak saya ketika mau berangkat ke Mesir, ada yang amplop tetangga ngasih ongkos, ternyata bukan 10 ribu, 20 ribu, Bu, 3 juta ternyata. Ya Allah, pernah nggak ibu coba kasih bekal 3 juta ke anak tetangga? Saya pernah, anak saya yang sekarang di Mesir ketika berangkat dikasih amplop bisa amplop nanti isinya 3 juta. Dia tahu berarti pahalanya itu, ya, ketahuan sama dia pahalanya itu 700 kali itu. Kita tahu ya, tapi nggak mau ya. Tapi tahu kita mah ya, pahalanya tahu kan, tahu. Pahalanya tahu 700 kali lipat kan? Tahu doang kita mah. Tapi kalau ada anak tetangga, kita tidak pernah peduli. Mau kemana dia? Anak pesantren. Oh nyanya, sing jadi anak pinter ya. Doa saja lah cukup. Tapi kalau kasih kita ongkos, 20 ribu nih, kang ojek. Itu sudah pahala besar, ibu. Gitu. Kalau anak kita tidak ada yang pesantren, anak tetangga pesantren, besar pahalanya. Dia sedang berjuang di jalan Allah. Maka membiayai orang yang sedang berjuang itu adalah sama dengan berjuang. Infak fisabilillah 700 kali lipat. Apalagi kalau sedekahnya ke ustaz. Kalau kasuri dah ibu. Murid yang mau pesantren saja pahalanya sudah besar, ibu. Kamu lamun Kak Ustad, nak komo. Ya, mata kelas asa-asa mereka Ustad. Ini kan terkeragok mereka Ustadnya. Nah, kadang-kadang Ustadnya, aduh, ini kan kebarang tadi perhatikan. Anak-anaknya diajari sama Ustad, tapi Ustadnya tadi perhatikan, begang Ustad nanti. Coba disuwuk waktu ya, makanannya, minumannya, berasnya, sembakonya dicukupi nanti ibu. Anak-anak kita ya. Nah itu artinya kebaikan yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Nah, kapan kebaikan dilakukan itu dibalasnya, Bu? Ada yang dibalas di dunia saja tapi tidak di akhirat. Ada amal yang dibalas di akhirat saja, tidak di dunia. Tapi ada amal yang dibalasnya dunia dan akhirat. Ada, Bu. Begitu pula dosa. Ada dosa yang dibalas hanya di dunia saja, tapi tidak di akhirat. Ada dosa yang dibalas di akhirat saja,
di dunia tidak. Tapi ada dosa yang diganjarnya, diberi balasannya, diberi siksanya dunia dan akhirat. Ini nih kita pelajari coba ya. Satu, amal kebaikan yang dibalas hanya di dunia saja adalah amal yang dilakukan pertama oleh orang kafir, oleh orang yang bukan Islam. Dia akan dibalas di dunia saja. Tapi Allah tidak akan menyia-nyiakan amalnya, dibalas amalnya, tapi di dunia. Jadi kalau orang-orang non-muslim bersedekah, mengeluarkan harta, Allah akan beri balasan itu, tapi di dunia. Ya. Sebab di akhirat dia tidak akan dapat. Jadi dalam apalun prinsip kayak gini, orang-orang kafir pasti banyak sedekah itu. Sebab Allah akan berikan langsung balasannya di dunia. Kotak. Ya. Yang kedua, jika orang Islam berbuat kebaikan tapi riya, kita bersedekah karena riya, itu akan dapat balasan di dunia tetap. Kita ngasih makanan ke orang lain tapi riya, kita ngasih uang ke orang lain tapi riya, dapat balasan di dunia. Tapi orang balas lagi, orang senang, orang menghormati, itu balasan. Tapi di akhirat mual menang kalau kita melakukannya dengan riya, gitu ya. Rugi tidak, Bu? Rugi ya. Di dunia saja dapatnya. Kasih sembako, tolong coblos saya. Di akhirat dapat nggak? Di dunia dapat mungkin, dia nyoblos kan? Dia nyoblos saya, itu di dunia di balasannya. Tapi di akhirat tidak akan dapat. Hanya di dunia saja balasan. Jadi umat yang hanya dapat balasan kebaikan di dunia saja, pertama orang kafir yang berbuat kebaikan, kedua orang muslim yang riya. Jadi kalau orang riya itu diumpamakan, kata Al-Quran itu seperti ada tanah di atas batu yang hitam dan licin. Itu kebaikannya itu disimpan di atas tanah. Di atas tanah itu segonggok tanah di atas batu. Tiba-tiba ada hujan deras menimpa batu itu. Apa yang terjadi? Habis ya, habis. Amalnya seperti itu. Kalau orang riya itu tidak ada tersisa. Jadi hanya mendapat di dunia saja pujian, penghormatan, mungkin balasan dari manusia ada. Di akhirat sama sekali tidak dapat pahala. Rugi ya. Makanya kalau mau sedekah harus ikhlas. Dan ciri ikhlas itu kita tidak berharap. Tidak berharap kembalian. Tidak berharap kembalian dan ucapan terima kasih. Kadang-kadang kan suka kehel kita mah. Sudah diberi orang nuhun acan. Jangan berharap dikasih nuhun, Ibu. Apa sih buat kita nuhun itu, Pak? Untungnya apa sih dikasih nuhun sama orang lain? Ingin dihormati apa ditanya gitu? Gak usah. Jangan minta terima kasih, jangan minta balasan. Itu ikhlas. Karena kita melakukannya hanya karena Allah saja. Itu jangan riya ya. Kemudian yang kedua, ada amal yang dibalasnya di akhirat saja. Kita ngaji buat apa nih, Bu? Untuk ilmu buat apa nih? Sholat buat apa kita? Buat cari dunia bukan sholat. Cari uang bukan sholat. Bukan. Sholat itu untuk tabungan akhirat. Ya kan? Sholat itu amal untuk tabungan akhirat. Bukan untuk mencari uang, bukan untuk cari jabatan. Sholat itu rek jadi presiden, ngalonkan karena ngalikeun ya. Tidak usah ya. Sholat itu untuk bekal akhirat. Jangan heran orang rajin sholat tapi miskin hartanya. Sebab sholat bukan untuk mencari harta. Tapi orang yang tidak sholat banyak yang kaya. Ada ya? Orang yang tidak sholat tapi kaya kan? Jadi sholat itu tidak ada hubungannya dengan harta, Bu. Sholat mah tabungan untuk akhirat. Dibalasnya di akhirat. Dan kita jangan berharap sholat itu dibalas di dunia. Apa balasan di dunia untuk orang yang sholat coba? Tidak ada. Yang penting kita sholat untuk tabungan di akhirat. Sebab sholat yang akan pertama dipertanyakan di akhirat. Kemudian yang ketiga, ada amal kebaikan yang dibalasnya di dunia dan di akhirat.
adalah sedekah dengan ikhlas. Nah, kalau sedekah dengan ikhlas akan dibalas kedua kali, dunia dan akhirat. Kalau kita banyak memberi ke orang lain, apa yang akan kita dapatkan di dunia? Ya balasan. Orang banyak menghormati, menyayangi, membalas juga akan kasih memberi juga sama kita. Dan di akhirat kita juga akan mendapat balasan. Gitu. Jadi kalau sedekah ikhlas akan dapat dunia dan akhirat. Kemudian ada lagi dosa yang hanya dibalas di dunia. Dan dosa dibalas di akhirat saja. Dan dosa yang dibalas dunia dan akhirat. Yang pertama, dosa yang dibalas di dunia saja apabila seseorang melakukan dosa pidana seperti berzina, membunuh, mencuri, itu diantaranya, lalu ditegakkan hukumannya sesuai syariat. Orang zina dicambuk 100 kali, atau yang sudah berumah tangga mah dirajam sampai mati. Kemudian kalau membunuh, hukuman mati. Kalau mencuri, dipotong tangan. Jika sudah dilaksanakan hukuman itu, maka dia sudah bebas dosanya. Di akhirat tidak akan dibalas lagi. Karena di dunia sudah ditegakkan hukumannya. Sudah dicambuk, sudah dirajam, kemudian yang mencuri sudah dipotong tangan, kemudian yang membunuh sudah di hukuman mati, bebas. Dia hanya mendapatkan balasan di dunia saja. Di akhirat sudah bebas dari dosa itu. Gitu. Tapi kalau yang mencuri tidak ketahuan, nah itu yang kedua. Dosa yang dibalasnya di akhirat saja. Di antaranya orang yang berbuat dosa tapi tidak dihukum di dunia. Berzina, membunuh, mencuri tidak ketahuan atau tidak ditegakkan hukumannya, maka dia di dunia bebas. Orang yang mencuri motor tidak ketahuan, dia tenang saja. Dia jual motornya untuk kehidupan dia, tenang-tenang saja. Tapi di akhirat akan mendapat balasan. Gitu. Jadi kalau yang mencurinya tidak ketahuan, jangan jongjon. Di dunia tidak ketahuan, tapi di akhirat bakal menang balasan dia ya. Nah, sedangkan yang terakhir, dosa yang akan dibalas dunia dan akhirat, diantaranya adalah dosa menyakiti orang tua. Durhaka kepada orang tua ini dosanya double di dunia dan akhirat. Makanya kita masih punya ibu bapak, ya berbaktilah dengan segala kemampuan kita, dan bagi yang sudah ditinggal ya setiap saat didoakan. Dan mungkin kita juga menyesali jika selama beliau masih ada kita sering menyakitinya. Sebab rumusnya ternyata anak itu sering menyusahkan orang tua. Orang tua mah tidak tetap sabar walaupun anak-anaknya tidak patuh, tidak taat, durhaka ya, gitu ya. Jadi kalau anak-anak mah senang menyusahkan orang tua, kalau orang tua mah tetap senang walaupun disusahkan, gitu. Satu orang ibu mampu membesarkan 10 anaknya, tapi 10 anak belum tentu mampu mengurus satu orang ibu. Betul? Aduh, gimana ya? Pantesan kayak gini hidupnya. Satu orang ibu bisa mengurus anak 10 dengan sabar. Tapi 10 anak ngurus hiji oke ibu, pahiri-hiri. Sama kamu aja. Bahkan di barat mah orang tua tadi disimpan di panti jompo. Mengurus. Ya Allah, dibekap itu. Padahal dia diurus oleh orang tuanya dulu. Kalau begitu kenapa waktu bayi dia tidak disimpan di panti bayi saja? Ya, tidak diurus oleh orang tuanya. Karena ternyata sudah gede, orang tuanya disimpan di panti jompo. Tidak mau mengurus. Licik kan?
Itulah makanya kata Nabi, orang yang berdosa kepada orang tua itu balasannya dua, dunia dan akhirat. Ridha Allah fi ridhal walidain. Ridha Allah itu tergantung dari ridho kedua orang tua. Suhtullah fi suhtil walidain. Murka Allah itu tergantung murka orang tua. Orang tua begitu hebat mengurus kita, sudah gede kitanya, orang tua sudah tua, disimpan di panti jompo. Dosa itu, durhaka. Harusnya kan bisa ya mengurus, tapi ternyata begitu. Bersusun begitu ya, anak ibu ke anaknya. Nanti anaknya dia punya, udah gede punya anak lagi, kan begitu terus. Perlakuan anak kita kepada kita yang mungkin kurang sopan, bisa jadi itu akibat kita kurang sopan sama orang tua. Durhakanya anak-anak kita kemungkinan juga karena balasan Allah kita yang durhaka kepada orang tua. Bisa jadi seperti itu. Maka istighfarlah kepada Allah, dan jika orang tua sudah tidak ada, selalu memohonkan ampun untuk orang tua. Sebab bagi orang tua, anak adalah harta yang sangat berharga. Ketika seorang orang tua sudah berada di alam kubur, yang diharapkan oleh mereka adalah doa dari anak-anaknya. Kita pun nanti kalau sudah berada di alam kubur, yang kita harapkan bukan apa-apa, doa dari anak-anak kita. Maka kita harus cetak anak-anak kita itu yang mampu mendoakan orang tuanya. Ya, senang ngaos, senang pesantren, mulai senang kursus-kursus yang lain heula. Kursus matematika, kursus kimia, kursus olahraga segala macam, tapi privat agama. Kalau tidak pesantren, privat agama gitu ya. Dan itulah yang akan kita harapkan nanti ketika di alam kubur. Kita tidak berharap anak-anak kita itu pandai olahraga ketika kita mati, tidak. Kita ketika mati tidak berharap anak kita pandai bahasa Inggris, pandai kimia, pandai matematika, berharga begitu kan. Tapi yang kita nantikan nanti adalah doa-doa mereka. Ambekbirli walimaditaya warahmatullahi wabarakatuh. Terus setiap hari, minimal setiap ada saat mereka mengingat kita. Itu yang kita harapkan. Tidak ada yang lain. Sebab ketika kita sudah mati kan, kita hanya boleh membawa 3 saja. 1, sedekah jariyah. Sedekah jariyah ya kayak tadi wakaf ya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiganya, anak yang soleh. Itu saja yang akan terus menemani kita. Mobil walaupun lebih dari 1 di rumah tidak akan berharga lagi lawan orang sedalam kubur mah. Tidak ada yang dibawa, itu nanti akan menjadi miliknya ahli waris. Sawah, kebun, rumah di mana-mana tetap tidak akan. Jadi kenapa sih saya suka bingung kenapa orang pasti mengumpul harta sampai kayak untuk berapa ribu tahun gitu hidup di dunia ini. Ketika kita punya rumah yang kita tempati berapa kamar, Bu? 1 kamar. Ya kan? Artinya, kata Nabi, jika di rumahmu ada 1 kamar untuk kamu, 1 kamar untuk anak-anak, dan ada 1 kamar kosong, itu berarti kau menyediakan buat setan. Katakan Nabi begitu. Jadi artinya, kudu cukup anggota keluarga, oleh kamar mah, Bu. Ulah anu leuwih untuk kosong. Jika ada rumah kamar yang kosong, harus selalu diisi. Dipakai sholat, dipakai baca Quran, ditidurin sama kita. Ulah diantepkeun rek kosong. Berarti kita menyediakan buat setan. Setan sok ka kamar gitu, oh sok. Sok ngaganggu, oh sok. Sok ngaganggu hubungan suami istri, oh sok. Makanya kita kalau berhubungan suami istri jangan lupa berdoa. Hafal doanya, Bu? Hafal deh, aduh. Allahumma jannibna syaitana wa jannibish syaitana ma razaqtana. Jadi hubungannya benar dengan suami istri itu lain yang setan. Sebab setan suka bisa menggantikan itu. Istri bisa menggantikan suami, suami menggantikan istri. Jadi jangan lupa berdoa. Bahkan ketika kalau suaminya mau keluar sperma itu ada juga doanya, Bu. Kasih tahu suaminya ya.
Kalau mau keluar sperma kasih tahu suaminya ya. Tahu nggak doanya? Allahumma ij'al nutfatana dzurriyyatan thayyibah. Jadi pas mau keluar sperma berdoa, Allahumma ij'al nutfatana dzurriyyatan thayyibah. Saya juga belum pernah mampu mengatakan doa itu, Ibu. Kesempet. Kalau nggak goa kue. Aduh, bingung saya juga. Blank. Padahal seharusnya ya. Aduh. Ibu juga harusnya mengingatkan dong. Bapak, nggak doa. Iya. Sarwananya, teeling sarwana. Sarwakan teeling, padahal itu kan dia mengajarkannya begitu itu. Dan kalau sudah beres berhubungannya, biasanya Ibu Aisyah itu berkata, kaifa wajadta ahlaka barakallah. Gitu. Ibu suka gitu. Itu ngalempre. Aduh, kalau nggak ngelempre boro-boro doa. Jadi suaminya begini, kaifa wajadta ahlaka barakallah. Sebagaimana engkau dapati keluargamu seperti ini, semoga Allah memberkahi. Ya makalah kamu lah besok. Tangjut di mana-mana. Utang babalatak, aduh. Ngararaku lah. Jadi kehadiran Nabi itu sungguh luar biasa mengajarkan doa. Kadang-kadang doa itu tidak mampu kita ucapkan. Saya juga belum mampu mengucapkan doa itu. Allahumma ij'al nutfatana dzurriyyatan thayyibah. Harusnya mampu saya. Saya suka mengajarkan sama jamaah. Tapi ternyata tidak mampu. Harus wae sarua. Mulai ke atas lah. Ada rumah di Balikpapan, isinya hanya berempat. Ceramah telah disampaikan, semoga berkah dan manfaat. Amin. Nasi kuning, nasi uduk, lontong kari, bubur ayam. Nah itulah sarapan. Demikian saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.